Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menangani hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi saat fase bunting. Temukan rahasia agar malai padi kalian tumbuh dengan optimal dan panen yang melimpah. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi tanaman padi di lahan kami yang sudah memasuki fase bunting pada usia 54 hari setelah tanam. Fase bunting adalah salah satu fase kritis dalam pertumbuhan padi, di mana tanaman membutuhkan perawatan intensif dan tambahan nutrisi agar bisa menghasilkan panen yang optimal ya. Rekan tani, ketika tanaman padi sudah memasuki fase bunting seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tanaman padi memerlukan perawatan yang lebih intensif dan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan saat masih dalam fase vegetatif. Hal ini karena pada fase ini, tanaman padi sedang mempersiapkan diri untuk menghasilkan malai yang nantinya akan menjadi gabah. Nah, pada fase bunting, tanaman padi rentan sekali terhadap serangan hama dan penyakit ya. Salah satu hama yang sering menyerang adalah hama penggeret batang atau yang sering kita kenal dengan nama sundep. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan tidak menghasilkan malai dengan baik ya. Selain itu, penyakit yang sering menyerang pada fase ini adalah penyakit blast yang bisa berdampak pada serangan penyakit patah leher. Nah, untuk mengendalikan hama penggeret batang, kita bisa menggunakan insektisida yang mengandung bahan aktif chloranatrelipol. Bahan aktif ini bekerja dengan cara masuk ke dalam jaringan tanaman dan membunuh hama yang menyerang dari dalam ya. Salah satu merek insektisida yang bisa kita gunakan adalah Prevaton dengan dosis yang dianjurkan adalah 1-2 ml per liter air atau sekitar 2 tutup botol untuk tangki semprot berkapasitas 16 liter. Lalu untuk mengendalikan penyakit blast, kita bisa menggunakan fungisida yang mengandung bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole seperti amistartop ya. Fungisida ini berfungsi untuk mengendalikan penyakit blast sehingga penyakit patah leher tidak menyerang pada tanaman padi kita. Dosis yang dianjurkan sama dengan insektisida, yaitu 1-2 ml per liter air. Selain pengendalian hama dan penyakit, penambahan nutrisi juga sangat penting pada fase bunting ya. Salah satu zat pengatur tumbuh yang bisa kita gunakan adalah asam gibberellat. Asam gibberellat dapat membantu memperpanjang malai dan meningkatkan jumlah gabah per malai. Kita bisa menggunakan produk yang mengandung asam gibberellat seperti Gibgropanen dengan dosis 1 saset per tangki yang 16 liter ya. Selain asam gibberellat, kita juga bisa menambahkan pupuk MKP atau monokalium fosfat yang mengandung fosfat dan kalium yang sangat tinggi. Fosfat berfungsi untuk memperkuat batang dan akar tanaman, sementara kalium dapat meningkatkan bobot gabah. Dosis yang dianjurkan adalah 4 sendok makan untuk tangki semprot berkapasitas yang 16 liter ya. Lakukan penyemprotan secara rutin setiap 7-10 hari sekali atau sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi di lapangan. Lalu apa sih manfaatnya kita melakukan perawatan intensif ini? Nah, dengan melakukan perawatan intensif dan penambahan nutrisi pada fase bunting, kita bisa memastikan bahwa tanaman padi kita tumbuh dengan optimal dan menghasilkan malai yang berkualitas. Malai yang panjang dan bobot gabah yang berat akan memberikan hasil panen yang melimpah dan berkualitas tinggi ya. Selain itu, tanaman yang kuat dan sehat juga akan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit.
Jadi, itulah beberapa tips dan langkah-langkah dalam perawatan tanaman padi pada fase bunting. Perawatan yang intensif dan penambahan nutrisi yang tepat sangat penting untuk memastikan tanaman padi kita tumbuh dengan optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas ya. Jangan lupa untuk selalu memantau kondisi tanaman dan melakukan perawatan secara rutin agar hasil panen kita maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Biarta Production agar tidak ketinggalan informasi dan tips terbaru seputar pertanian padi lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.